lupa dia. Salam. Dia lupa ya. Ya, salam sama Opa. Sana jalan, kalau sana Selasa Rabu, saya ini masih seragam Pastor Adam dan Aji yang kami hormati dan kami cintai. Begitu di organisasi Yayasan Pendidikan Lokon itu pastor itu mesti nomor satu. Lebih tepat ya, yang cicit yang saya sayangin. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Dan hari ini saya kira hari yang paling bahagia untuk saya dengan Nyonya, dan terutama Didi ada hadir juga di sini, bahwa cita-cita bikin Yayasan Pendidikan Lokon ini, ya kita punya filosofi kurikulum berbasis kehidupan yang orang kalau bertanya dari dulu, saya bikin SMA, habis berikut apa? Saya bilang SMP. Orang tanya kenapa kok nggak berpikir untuk bikin good university? Saya bilang itu tidak ada rencana sama sekali untuk bikin university. Saya mau bikin TK dan SD SMP yang terbaik. Sebab saya rasa dari segi agama, dari Konghucu, semua itu dalam pendidikan yang utama adalah karakter. Baru kedua kepintaran, bukan kebalikan. Dan saya kira ini hari manusia mempelajari ilmu pengetahuan begitu cepat, dan sampai hari ini kelihatan kemajuan dari segi agama dibandingkan dengan kepintaran. Ini dunia kepintaran ini mendominasi. Tapi menurut saya itu sementara. Hari ini kalau dilihat itu kepintaran, terutama ada AI, Artificial Intelligence, orang lebih pintar bikin sesuatu, dia kerja begitu susah, dia kumpul itu data begitu miliar, mungkin triliun. Akibatnya menyusahkan manusia sendiri, yaitu lapangan kerja lebih hari lebih kurang, unemployment lebih hari lebih banyak. Jadi apakah salah itu ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan? Jawaban tidak. Sebab dengan ilmu pengetahuan begitu banyak, itu bikin sesuatu barang lebih simple. Jadi kalau dari segi dagang lebih untung, cuma sayang untung itu terpusat kepada segelintir manusia kecil. Jadi yang kaya sekali, yang miskin di belakang tertinggal. Nah, itu memerlukan pemerintah yang baik, mengambil pajak dari yang kaya, membagi kepada miskin. Hari ini kita lihat organisasi kita ke depan. Saya itu bercita-cita, saya tanya juga sama Pastor Adam yang sudah lama mendampingi Yayasan Pendidikan Lokon. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekam, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua
manusia, kami merasa ada prospek ke depan yang sangat menjanjikan. Ya. Tapi itu semua kita sadari karena kuasa Tuhan. Kenapa? Seperti yang dikatakan dalam Injil tadi, kalau hanya usaha kita sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul Petrus juga para rasul yang lain adalah orang-orang yang profesional dalam bidang penangkapan ikan. Tapi mereka kerja sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan datang, mereka mendapat kelimpahan. Di sini pelajarannya jelas kepada kita, bahwa kita semua, apapun kehebatan kelincahan kita, tapi kalau meminggirkan Tuhan, apalagi meniadakan Tuhan, hasilnya akan sia-sia. Hanya kalau ada berkat Tuhan, maka semuanya akan ada kelimpahan. Nah, ini pesan utamanya. Nah, ini bukan berarti ya sudah yang pentingnya Tuhan dan kita semua tinggal duduk pangku tangan, tidak demikian. Santo Agustinus mengingatkan kita bahwa ketika berdoa, berdoalah seolah-olah segalanya bergantung pada Allah. Tetapi ketika bekerja, bekerjalah seolah-olah segalanya bergantung pada manusia. Artinya 100% Tuhan, 100% manusia. Dua-duanya harus jalan. Nah, sekarang kita akan tahu hari ini adalah hari bersejarah seperti yang dikatakan Ibu Tita tadi. Bersejarah untuk yayasan kita, persekolahan kita. Kita akan meletakkan batu pertama untuk SD kita. Kita ingin menegaskan bahwa walaupun kita ini punya pengetahuan, punya keahlian, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mungkin kan karena kita tidak sadar ya, seperti yang dalam Injil tadi. Mereka menangkap ikan, tetapi mereka yang ikan yang banyak itu. Tapi bukan karena mereka tahu ada Tuhan Yesus. Mereka kan tidak tahu Tuhan Yesus kayak orang asing saja. Hanya seorang Rasul Yohanes yang ketika melihat kelimpahan, pikirannya mulai jalan. Dia refleksi. Kok ikan kok banyak sekali? Di luar dugaan. Kenapa demikian? Akhirnya dia sampai pada kesimpulan, itu Tuhan. Tidak jarang kita ketika mengalami kelimpahan, ada kesuksesan, kita hanya mau tepuk dada. Ini karena memang saya yang hebat, karena keahlian saya, macam-macam aku, saya. Tapi Alkitab lagi-lagi mengingatkan kita, jangan melihat kelimpahan, pikiran kita harus jalan. Itu karena ada Tuhan. Nah, jadi lagi-lagi kesadaran ini yang menyadarkan kita, mendorong kita untuk memulai hari bersejarah ini dengan berkat Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara kita bersatu hati mohon berkat Tuhan untuk sekolah kita SD ini. Tuhan memberkati. Memperoleh keselamatanmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Segala kebaikan serta perkembangan, dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan gedung sekolah SD Lokon Santo Nikolaus ini dengan memohon berkat dan restu-Mu. Semoga dengan meletakkan batu-batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan ini bagi keluhuran nama-Mu, dan semoga dengan bimbingan dan kebijaksanaan-Mu kami sanggup menyelesaikan dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Ayo dok. Tuh. Ayo. Adukan. Adukan dok. Korompis dan Ibu Mary Wewengkang serta keluarga besar Korompis Wewengkang. Ya Bapa Surgawi, Engkau telah menganugerahkan Bapak Ronald dan Ibu Mary serta anak-anak dan cucu-cucu berkat berlimpah melalui lembaga pendidikan ini dan berbagai berkat lainnya. Kiranya Engkau memberikan rahmat kesehatan jiwa, raga, dan kelancaran dalam seluruh karya pelayanan kepada Bapak Ronald dan Bu Mary serta seluruh keluarga besar Korompis Wewengkang, agar mereka dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Santo Nikolaus memohon. Ya Bapa, Engkau menghendaki agar setiap manusia berkembang menurut rencanamu. Pandanglah dengan rela anak-anak siswa-siswi SD Lokon Santo Nikolaus yang akan menjalani masa pendidikan mereka di sekolah ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan kesehatan jiwa, raga, dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga potensi diri yang telah Engkau semai dalam diri mereka dapat bertumbuh semaksimal mungkin. Marilah kita mohon. Senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini ibadat singkat pemberkatan dan peletakan batu pertama SD Lokon Santo Nikolaus Kemohon telah selesai. Semua kembang bernyanyi senang, kirana hatiku untuk serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, semua jalan di dunia ke surga. Selanjutnya, oke. Oke, foto yang pertama mungkin bisa diambil dari sini silakan. Sini silakan. 2, 3, lokon boleh, lokon. Oke, 1, 2, lokon lanjutkan, 3.